Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Sukamto selaku tenaga pengajar, rekan kepala sekolah hebat peserta kegiatan penguatan manajerial kepala sekolah yang saya hormati, Pak Benny dan Ibu Dini selaku operator yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Langsung saja berikut saya sampaikan laporan OJL saya selama 1 bulan kemarin ya. Mohon maaf, di awal saya akan sedikit bercerita. Jadi 1 bulan kemarin adalah betul-betul 1 bulan yang sangat menguras tenaga dan pikiran. Kenapa? Karena mungkin pas kegiatan ini juga di sekolah maupun di kecamatan itu banyak sekali berbenturan dengan kegiatan lain. Di antaranya yang paling sering benturan adalah kaitannya dengan saya itu menjadi panitia Popda kecamatan, di mana itu harus mengurusi seleksi di tingkat dapil, di tingkat kecamatan, di tingkat PUD, dan di tingkat kabupaten ya. Jadi luar biasa. Selain itu juga alhamdulillah mendapat tugas ngampu 2 sekolahan yang jarak bentangannya itu kecamatan, 1 di utara, 1 di selatan. Jaraknya kurang lebih 20 kilo Pak, itu bentangannya. Jadi luar biasa. Ditambah dengan kegiatan cukup menguras waktu dan pikiran. Tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Oke, Bapak Ibu, laporan on the job learning. Ya, nah ini profil sekolah saya. Itu sekolah saya. Kalau sekolah saya itu di pinggir jalan, tapi menghadapnya bukan menghadap ke jalan, jadi ke belakang. Jadi kalau foto ingin ada papan namanya, ya seperti itu. Ya, dan itu sebelahnya adalah guru dan tenaga kependidikan. Ya, itu ada ada 2 orang di sebelah sana, yaitu yang pakai koko, pakai sarung. Itu adalah yang membantu kami untuk penguatan kegiatan keagamaan. Kami undang bekerjasama dengan pondok pesantren yang berada di desa kami. Yang sebelahnya itu adalah operator kami yang handal, itu semuanya guru-guru. Tapi saya di antara guru tersebut itu mulai tanggal 1 kapan ya? 1 November besok ya? Ya, dia itu pensiun. Mungkin hari ini dia berangkat terakhir, dari kemarin itu tidak sempat ketemu dengan saya. Gak apa-apa. Iya. Nah, ini kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau tadi tampak dari pinggirnya itu seperti itu Pak, tapi dalamnya seperti ini. Ya, halamannya lumayan luas, tapi di tengah. Kegiatan ekstra kami itu ada pramuka, dan itu satunya adalah ekstra bola voli. Itu merupakan salah satu kegiatan ekstra unggulan di sekolah kami. 2 tahun ini alhamdulillah nembus sampai ke kabupaten, walaupun di kabupatennya belum meraih juara 1. Selalu kandas dengan sekolahan daerahnya Pak Ahyar dan Pak Os. Ya, selalu kalah dengan Bantar Kaung. Kemarin kalah Pak di semifinal, akhirnya masuk juara 3. Tapi alhamdulillah siswa dari SD kami yang ke SMP itu bisa mengalahkan Bantar Kaung kemarin Pak. Iya. Dan kemudian nah ini visi misinya ya. Sayangnya pindah kecamatan. Itu kalau dia adalah terwujudnya peserta didik yang unggul berdasarkan profil belajar Pancasila ya. Walaupun tidak sampai ke semua, insya Allah saya hafal karena saya ikut membuat. Terus misinya adalah mengembangkan karakter peserta didik yang kuat berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan kebiasaan untuk beribadah dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menumbuhkan budaya santun
dalam bertutur kata, sopan dalam bertindak, terus mengembangkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Itu visi-misi sekolah kami. Kemudian, nah ini latar belakang dilaksanakannya OJER ini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah menurut Permendikdas nomor berapa Pak di situ? Tahun 2007 itu meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Dan hal tersebut di atas dari hal tersebut di atas maka perlu diadakan kegiatan on the job learning dalam rangka kegiatan penguatan kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah. Kemudian tujuannya adalah tujuan dilaksanakan OJER ini bagi kepala sekolah adalah untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan kepemimpinan seorang kepala sekolah, sehingga apa? Sehingga memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sekolah. Jadi mungkin tujuan utamanya itu supaya kita itu dilatih ini itu supaya bisa memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin atau mengelola sekolah. Oke, nah ini terus pelaksanaan rencana tindak lanjutnya. Kok gak kelihatan ya maksudnya? Kalau tukar laptop gak mungkin ya? Enggak. Kalau di saya sih enggak gitu. Tuh, parasa Udah Pak. parasa itu udah. Oh, oke. Saya Ya, terima kasih. Maaf, seperti kita lanjutkan ya. Jadi hal yang pertama dilakukan dalam kegiatan RTL ini adalah melakukan sosialisasi. Jadi hal yang pertama dilakukan setelah mengikuti kegiatan ini, servis pertama adalah melakukan sosialisasi terhadap guru-guru dan karyawan di sekolah. Hal ini bertujuan agar seluruh warga sekolah mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga diharapkan semua pihak mendukung akan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, terus pelaksanaan rencana tindak lanjut kepemimpinan atau RTK, saya mengambil judul peningkatan kompetensi guru dalam mengembangkan literasi dengan penggunaan aplikasi Canva melalui IHT UST Negeri Sindang Jaya 01. Kenapa saya mengambil tema pengembangan literasi? Ini berdasarkan dari raport pendidikan saya yang literasi dan terutama literasinya ya, literasi dan numerasinya itu turun anjlok jauh dari tahun kemarin. Nanti ada kajiannya di rapor pendidikan. Tujuan kegiatan IHT ini adalah meningkatkan kompetensi guru, yaitu meningkatkan pemahaman guru mengenai pentingnya literasi dalam pendidikan dan juga meningkatkan keterampilan
pembuatan media pembelajaran melalui aplikasi Canva. Terus langkah-langkahnya adalah persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Persiapan itu sosialisasi, mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan, membentuk tim, dan penyusunan materi. Terus pelaksanaannya itu pemaparan materi, praktek langsung dengan Canva. Jadi saat pelaksanaan setelah pemaparan materi, saya itu membimbing langsung guru-guru untuk membuat aplikasi Canva, langsung ke membuat media pembelajarannya. Terus nah ini yang kedua, supervisi akademik berbasis coaching. Supervisi akademik adalah proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kegiatan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Nah, untuk di sekolah saya sendiri, itu guru yang menjadi model supervisi akademik itu diambil dari satu orang guru kelas rendah, yaitu guru kelas 2, dan satu orang guru kelas tinggi, yaitu guru kelas 5. Alasan memilih guru tersebut adalah sesuai dengan pemberlakuan kurikulum Merdeka, di mana pada tahun pelajaran ini itu mulai diberlakukan untuk kelas 2 dan kelas 5. Kalau dari tahun kemarin kan kelas 1, kelas 4, mungkin gurunya sudah agak paham. Nah, tahun ini kan kelas 2 yang kelas 5 mereka baru menjalankan kurikulum Merdeka. Jadi itu alasan kenapa supervisi ini, supaya supervisinya mengambil guru kelas 2 dan guru kelas 5 untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang kurikulum Merdeka. Terus yang berikutnya adalah telah modul ajar. Modul ajar berdifferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui perbedaan individual antara peserta didik dalam hal baik itu gaya belajar, kecepatan pemahaman, minat, kebutuhan khusus. Ya, sebetulnya kalau proses pembelajaran berdiferensiasi itu tidak serta-merta tidak harus dilakukan pada setiap pembelajaran. Ya, jadi ketika pembelajaran Bapak Ibu lancar-lancar saja, baik-baik saja, ketuntasannya mungkin lebih dari 75%, mungkin kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini tidak perlu dilakukan. Tetapi ketika banyak kendala, ketuntasannya tidak mencapai batas yang kita inginkan, setelah kita teliti ternyata banyak perbedaan-perbedaan di antara peserta didik kita, baik dari kesiapan belajar, dari gaya belajar, maka perlu kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah obat untuk pembelajaran kita yang mungkin mengalami kendala. Apa sih yang ditelaah dalam modul ini? Dari identitas sekolah, ya, identitas modul yaitu nama sekolah, lingkup materi, fase atau kelas, elemen, kognitif, alokasi waktu, dimensi P5. Jadi ini identitasnya. Kemudian yang ditelaah dari mulai tujuan pembelajaran, apakah menyebutkan model pembelajaran, membuat materi konten, kompetensi yang akan dicapai, menunjukkan diferensiasi proses dan produk, mencakup pengembangan sikap, pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Terus kegiatan pembelajarannya, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, pada kegiatan inti ini itu dilihat, ditelaah apakah proses pembelajarannya itu sudah mengarah ke diferensiasi atau belum. Ya, karena seperti yang kita tahu, pembelajaran diferensiasi itu memuat dilihat dari segi kontennya, dari segi prosesnya, dan dari segi produknya. Nah, untuk proses itu kelihatannya di kegiatan inti. Ya, oke. Terus kajian manajerialnya, ini kurikulum Satuan Operasional Pendidikan berdasarkan kajian yang dilakukan. Jadi KOSP di sekolah saya itu secara umum sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya. Kemudian, nah ini rapor pendidikan. Ya, di situ pada kemampuan literasi itu kurang dari 39,13%.
Di situ mengalami penurunan yang cukup drastis ya, yaitu 51,09% dari tahun sebelumnya. Yang skornya itu mencapai 80, jadi tahun ini 39,13. Saya juga sampai terkejut ya. Terus Komerasi juga mengalami penurunan sebanyak 25%. Untuk karakternya ini ada kenaikan 0,48%. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Monggo Pak, dilanjut.